Selamat siang, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu ya. Ini data pasar statistik Indonesia Indonesia Stock Exchange tanggal 28 Oktober, dan kita langsung aja ngelihat di trading data atau trading value. Di sana ada BEMAS emiten ya, BEMAS, BBRI, BCA, Bumi, BMRI, Telkom, SMMA, BBNI, TCPI, Inco. Nah, kita bahas satu persatu. Semoga ini bisa bermanfaat sebagai ajang edukasi buat teman-teman semua, biar tahu kode-kode emiten ini perusahaan apa. Biasanya gue sering lihat ini untuk ngetahuin mau kenal perusahaan, karena saking banyaknya ya. Mau kenal perusahaan ini punya dividen atau enggak. Oke, kita bahas satu-satu ya. Gue acak, gue make website investing. Kita mulai dari PT Vale Indonesia Tbk, Inco, kan tadi ada Inco ya. Terus kemudian gue biasa langsung lihat dividennya. Di sini ternyata datanya itu dari 2012, 2013, 2014, terus nggak ada dividen, langsung lompat di 2021 langsung dikasih dividen. Nah, ini jadi kurang lebih Inco kurang konsisten untuk memberikan dividen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 biasanya dua kali range-nya 13-nya tahun 13, habis itu kosong vakum, kemudian dikasih hanya tahun 2021 ya. Oke, kita lompat ke PT Transcoal Pacific Tbk ya, TCPI. Nah, kalau dilihat di sini Transcoal di sini biasanya ada, nah ini dia. Baca selengkapnya. Transcoal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik kelautan. Nah, kita lihat langsung aja dividennya ya. Kita ke financial, kemudian dividen. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini ternyata baru 3 kali ya menurut catatannya dari investing.com. 2019, 2020, dan 2022. Dividennya Rp3 per lembar ya, tahun 2022 bulan Agustus kemarin. Oke. Transcoal Pacific ya. Kemudian tadi disebutkan juga ada PT Bank Negara Indonesia Tbk. Lalu kita lihat di komponennya, di financialnya, dividennya, apakah dia secara konsisten. Kita bisa lihat ya, kita ambil jaraknya agak jauh. Jadi kalau kita lihat di sini dividennya dia dari BCA ya, dari BCA, BNI. Nah, ini 2009 2 kali, terus tahun-tahun berikutnya itu 1 kali 2018, 2019, 2020, 21, 22 ya. Sempat mengalami peningkatan di 2018, 2019 sama 2020. Jadi masa pandemi itu mulai trennya di sekitar tahun 2020 ya. Kinerja harusnya biasanya turun di 2021 kinerjanya ya. Jadi dinamika dividennya dari BNI bisa kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Dari Sinarmas Multi Arta Tbk SMMA, kita lihat di financial dividennya apakah dia ada. Oke, kita lihat ya. Ternyata 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dari tahun 2018 itu setelah itu berhenti, belum ada di pemberian dividen lagi ya. Nanti kita bisa cek dari kinerja perusahaan ini melalui Google Finance, jadi bisa kelihatan nanti nih. Jadi ini dia berhenti ya, 2 tahun berhenti. Sinarmas Multi Arta, teman-teman bisa cari datanya di Google Finance ya, dengan cantumin aja tulisnya SMMA IDX. Kita lanjut ke Telkom Indonesia Persero ya. Nah, kita lihat di sini kinerjanya. Ini kalau kita tarik 5 tahun, di sini harusnya bisa 5 tahun. Nah, ini maksimal.
Terus kemudian dividennya, oke kita lihat. Nah, dividennya itu di sini nggak ada lagi datanya. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022 dividen yang paling awal-awalnya nggak ada catatannya. Terus tapi datanya di sini 2019, 2020, 2021, 2022. Ini yang lebihnya nggak ada di 2019 kinerjanya. Ya. Di 2002 ya, kalau lihatnya konsistennya kayak dibuat dua kali dividen dalam setahun ya. 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi dinamikanya kalau nanti 2022 ada lagi mungkin di sini lain ya, ini kayaknya jenisnya ini kayaknya lain ya. Dia nanti bisa dilihat. Oke, Bank Mandiri Persero Tbk ya. Oke, di sini Bank Mandirinya kita langsung kinerjanya di max-nya kita lihat. Kinerjanya dari 2005 naik terus ya, turun naik, dinamikanya turun naik. Taking profit isi, taking profit isi. Terus kemudian kita lihat di dividennya. Nah ini kayak ini panjang Bank Mandiri. Dulu Bank Mandiri itu adalah peleburan bank ya, beberapa bank. Dan di sini kita lihat 2019, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sekali ya. Nah, sekali di tahun-tahun ini. Terus kemudian tahun 2020, tahun 2021, 2020-nya tinggi tapi 2021-nya turun, cuma dikasih dividen. 2022-nya ada dividen. Jadi ini cukup baik untuk dimiliki ya saham ini. Terus kemudian nanti teman-teman bisa lihat juga lagi secara grafiknya ya, di prospek untuk masa depan. Tadi kan ada grafiknya ya, grafik strength-nya. Ini tadi kita lihat di sini 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir dia makin naik. Ini udah untuk 10.000 harganya. Jadi kurang lebih kalau mau beli satu lotnya berarti 1 juta ya. 1 juta jadi mengalami kenaikan kalau untuk max-nya. Jadi kinerjanya naik terus. Nanti bisa teman-teman bisa lihat di Google Finance-nya kinerjanya. Lalu di sini juga ada Bumi Resource Tbk. Bumi, kita lihat financialnya. Lalu kita lihat di dividennya. Di Bumi dividennya apakah ada? Buka nih. Oke, ini Bumi ya. Jadi 2000 terakhir tuh dikasihnya 2012. Nah di sini nggak ada dividen lagi, ya nggak dikasih dividen. Ya setelah 2012 kan dikasih dividen. Jadi paling cocok main Bumi itu main untuk trading ya, jadi. Dan harganya ini hanya 182 kali 100, jadi murah banget, teman-teman bisa beli sahamnya untuk satu lotnya. Ya jadi teman-teman bisa pakai buat trading. Oke, kita lihat Bank BRI. Bank BRI di posisi harga 4.630. Lalu jika kinerjanya kita lihat di maksimalnya ya naik terus ya, 2005, 2022 konsisten perlahan ya. Nah, ini pecahin sahamnya kelihatan ya. Lalu juga dilihat di dividennya. Dividennya itu agak konsisten. Kita lihat agak jauh ya. 2009, 2010, 2000 sampai 2019, 2020-nya 2020 turun, 2021-nya ada terjadi 2 kali nih, tapi kita yang satunya nggak ada datanya. Terus 2022-nya 174 ya, 174. Jadi ini cukup konsisten ya, 5 tahun terakhir konsisten ya, patut dimiliki ya. Tinggal lihat saat ngambilnya di harga berapa yang tepat. Bank Maspion
Indonesia, TBK Pemas. Kita lihat dulu grafiknya. Mari kita lihat dulu grafiknya. Kita ambil di, wah ini kok streamnya yang umum aja coba. Nah ini deh, harusnya ini. Terus kita ambil di, nah ini rendah banget ya, terus kemudian tinggi di angka 1300. Tapi di tahun-tahun 2020 ini langsung ada yang masuk gede nih ya. Jadi saham-saham murah yang bisa jadi kalau di harga-harga murah suatu hari bisa langsung tinggi, jadi dipelajari dulu. Oke, kita langsung lihat dividennya dulu ya, apakah saham ini punya dividen ya. 2014, 2015, 18, 19, 2021 gitu. Jadi 2020 nya nggak ada, 2022 nya belum ada ya, jadi ini dividennya. Oke, jadi yang cukup konsisten adalah saham-saham bank ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman melihat secara teknikal maupun fundamentalnya. Khususnya biasanya gue selalu lihat dividennya dari perusahaan ini untuk kenalan. Terima kasih untuk insight hari ini terkait dengan top trading value dalam Indonesia Stock Exchange. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Oke, terima kasih.